Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agustuswanto. Saat ini kita akan bahas terkait dengan ada permintaan pembahasan soal-soal terkait dengan matrik ya, khususnya di kombinasi soal-soal atau kombinasi konsep ya, kombinasi konsep ada kesamaan matrik dan operasi pada matriks ya. Jadi selama ini yang dipelajari hanya satu konsep saja, sehingga ketika diberikan soal terkait dengan kombinasi konsep akhirnya banyak yang kebingungan gitu ya. Oleh sebab itu kita sampaikan bahwasanya dari awal memang untuk matriks ini bisa jadi dalam satu soal itu memuat beberapa konsep bersama konsep matriks ya. Oke, tapi sebelum lanjut untuk pembahasan, jangan lupa untuk di subscribe channel saya ya, di subscribe, di like ya, di share juga ya, semoga bermanfaat. Oke, lanjut pada soal yang pertama. Ada soal contohnya seperti ini ya. Jika 3 dikalikan dengan matriks itu sama dengan matriks yang ruas sebelah kanan itu, jadi kita akan mengingat kembali terkait dengan beberapa konsep di matriks ya. Pertama adalah kalau yang ruas kiri itu adalah perkalian skalar dengan matriks ya. 3 dikalikan dengan matriks tersebut sama dengan sebelah ruas kanan itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dua matriks ya. Oke, lanjut kita langsung bahas. Jadi kalau ada perkalian skalar dengan matriks, maka skalar tersebut atau bilangan real tersebut dikalikan dengan elemen-elemen yang ada di matriks tersebut. Maka untuk matriks yang sebelah kiri itu adalah kita kalikan dengan skalar 3 ya, dengan bilangan 3. Maka di sini adalah 3P ya. Kemudian di sini adalah 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikalikan R adalah 3R ya. Kemudian di sini adalah 3S. Oke. Sama dengan lainnya ada penjumlahan ini ya, penjumlahan matriks. Berarti di sini adalah kita lihat ordernya sudah sama, yaitu 2 kali 2. Cara menjumlahkannya adalah kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak ya kan. Berarti P ditambah 4 gitu ya. Kemudian di sini adalah Q ditambah dengan P ditambah dengan Q gitu ya. Kemudian ini adalah min 1 ditambah R ditambah S ya. Kemudian di sini adalah 2S oke, ditambah dengan 3. Oke. Nah, dari dua matriks ini ini memiliki tanda sama dengan, berarti ini adalah kita mengenal atau kita memakai konsep kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks yang diminta itu adalah nilai P, Q, R, dan S. Nah, kita cari yang simpel-simpel saja. Yang simpel itu artinya apa? Yang mula-mula atau yang saat ini memuat satu variabel. Misalkan nih yang pertama ya. Yang pertama di sini ada 3P. Kalian perhatikan untuk baris pertama kolom pertama pada matriks sebelah kiri ini adalah 3P. Kemudian baris pertama kolom pertama untuk matriks kedua adalah P ditambah 4 gitu ya. Maka dari sini kita sudah bisa mencari nilai P kan gitu ya. Berarti di sini adalah 3P ya, ini pindah ke ruas kiri menjadi P negatif P ya, sama dengan berapa? 4 gitu ya. Berarti di sini ada 3P dikurangi P adalah 2P sama dengan ini sama dengannya ganda ini. Sama dengan 4 ya. Oke, berarti 2P sama dengan 4, maka P sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, berarti P nya sudah ketemu ya kan. Sekarang kita mencari nilai Q. Oke, dari mana kita bisa mencari nilai Q? Nah, kita bisa melihat di sini ya kan. Kita bisa mencari nilai di sini. Di sini ini ternyata ada 6 ya, sama dengan Q ditambah P ditambah Q ya kan. Berarti 6 sama dengan ini kan Q nya ada 2, berarti kan 2 ada 2Q ditambah dengan P ya kan. P nya tadi kita ganti dengan 2 karena nilai P nya adalah 2. Berarti 6 sama dengan 2Q ditambah 2 gitu ya. Oke, berarti kita ini pindah ke ruas kiri, kita kelompokkan, berarti 6 dikurang 2 sama dengan 2Q. Oke, berarti 4 sama dengan 2Q ya. Maka
2Q sama dengan 4, maka Q-nya sama dengan 2 ya, Q 2, P 2. Oke, lanjut kita mencari nilai R ya. Kita bisa mencari nilai R dari mana? Oh, ini kita lihat dulu ada apa namanya, persamaan yang hanya memiliki satu variabel yaitu S di sini. Ini juga S. Maka di sini adalah kita bisa menggunakan yang itu. Ya, 3S itu sama dengan 2S ditambah dengan 3. Oke. S-nya kita kelompokkan ke ruas kiri, maka menjadi 3S dikurangi dengan 2S sama dengan 3. Ini S ya. 3S dikurangi 2S berapa? S ya, sama dengan 3. Berarti S nya sudah ketemu 3. Oke. Nah, tinggal mencari apa? Tinggal mencari R ya. Di sini mana yang memuat R? Yang ada di sini. Dan gitu ya. Berarti di sini adalah 3R itu sama dengan negatif 1 ditambah R ditambah S. Oke. 3R sama dengan negatif 1 ditambah R ditambah S nya berapa? 3. Oke ya, R nya saya pindah ke ruas kiri, berarti 3R dikurangi dengan R sama dengan negatif 1 ditambah 3. Negatif 1 tambah 3 itu hasilnya adalah 2. 3R dikurangi R itu adalah 2R ya, sama dengan 2. Maka R nya sama dengan 1 ya. Dapat disimpulkan ya, jadi nilai P sama dengan 2, nilai Q sama dengan 2, nilai R sama dengan 1, dan nilai S sama dengan 3. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Ada 2 matriks ya. Maaf, ada 3 matriks yang berada di 2 ruas itu, ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Itu muat tanda sama dengan, berarti itu adalah kesamaan kan gitu ya. Ruas kiri kalau kita lihat itu adalah perkalian. Oke, perkalian. Maka kita ini kerjakan dulu. Ini sebenarnya bisa kita cari dengan cara menggunakan konsep inverse matrix. Akan tetapi saat ini yang kita bahas adalah bagaimana kita mengerjakan secara runtut ya, dengan menggunakan perkalian ya. Ini sama dengan, kita kalikan ya, kita kalikan yang ruas kiri. Negatif 1 dikalikan X adalah negatif X, 2 dikalikan Y berarti ini ditambah 2Y, 3 dikalikan X adalah 3X, negatif 4 dikalikan Y adalah negatif 4Y. Oke ya, sama dengan, nah, negatif 8 dan 18. Ini sudah, perhatikan di ruas kiri matriks ini adalah memiliki memiliki 2 baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan 1 kolom. Ini 1 kolom ya. Ini adalah 1 kolom ya. Jadi yang ruas kanan pun juga memiliki 2 baris dan 1 kolom. Berarti kalau ada begitu berarti ya tanda ini sudah tepat sama dengan. Oke. Ini kita bisa membuat sebuah persamaan dari baris pertama ini. Jadi bagaimana? Negatif X plus 2Y itu sama dengan negatif 8 ya. Kemudian 3X ini persamaan 1, ini 4Y sama dengan 18. Ada 2 persamaan linear 2 variabel ya. Untuk mencari nilai X dan Y atau mencari himpunan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Berarti ini adalah termasuk apa? SPLDV. Diingat ya, materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah eliminasi, ada substitusi, dan ada campuran. Ya, kita coba menggunakan dengan eliminasi. Untuk mengeliminasi itu berarti apa? Misalkan kita mencari nilai X, maka kita eliminasi Y-nya. Untuk mencari nilai Y kita eliminasi X. Kita akan mencoba untuk mencari nilai X-nya dulu, berarti kita eliminasi Y. Caranya gimana? Yaitu dengan menyamakan nilai dari koefisien variabel tersebut. Ini saya kalikan dengan 2. Ini saya kalikan dengan 1. Oke ya. Terus bagaimana? Kita kalikan semua ini dengan 2. Berarti di sini adalah negatif 2X. 2Y dikalikan 2 adalah 4Y. Ya kan? Negatif 8 dikalikan 2 hasilnya adalah min 16.
Kemudian yang ini 3x dikalikan 1 tetap 3x, min 4y dikalikan 1 adalah min 4y, sama dengan 18. Oke. Kemudian kita hilangkan nilai y-nya, variabel y-nya kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita lihat kalau tandanya ini berbeda, maka di sini operasinya adalah jumlah. Tapi kalau nanti tandanya sama, misalkan plus atau plus gini ya, berarti di sini min. Oke, kita jumlahkan. Berarti negatif 2x ditambah 3x hasilnya adalah x ya. 4y ditambah negatif 4y itu 0 ya kan, sama dengan negatif 16 ditambah 8 itu adalah 2. Berarti nilai x nya adalah 2. Kita sudah menemukan nilai x nya ya, kita sudah menemukan nilai x nya. Ingat ya, x sama dengan 2. Berarti kita bisa mensubstitusikan ke, misalkan ini adalah persamaan 1 ya, ini adalah persamaan 1 misalkan gitu, ini adalah misalkan persamaan 2. Kita bisa memasukkan nilai x atau mensubstitusikan nilai x ini ke salah satu persamaan. Misalkan x sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 misalkan gitu ya, maka di sini negatif x ditambah 2, saya terus ulang. Oke, berarti x nya kita ganti dengan berapa? Dengan 2 ya kan? Berarti negatif 2 ditambah 2y sama dengan negatif 8. 2y sama dengan negatif 8 ditambah 2 ya kan, 2y sama dengan negatif 6 ya kan, y sama dengan negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Maka dapat disimpulkan bahwasanya jadi x sama dengan adalah 2 dan y sama dengan negatif 3. Oke ya, bisa ya. Oke, untuk soal berikutnya bentuknya seperti ini ya. Ada dua ruas gitu ya, dua ruas baik kanan maupun kiri itu ada matriks begitu. Yang ruas kiri itu adalah ada 2 matriks, kemudian yang ruas kanan ada 1 matriks ya. Nah, kita perhatikan di sini kita disuruh mencari nilai x dikurangi y ya. Oke, x dikurangi y. Lah, ruas kiri itu adalah perkalian 2 matriks ya, dan ruas kanan itu adalah 1 matriks. Itu sebenarnya adalah matriks identitas. Oke, kalau kita menggunakan konsep perkalian matriks dan kesamaan matriks, maka kita kalikan ya, kita kalikan ruas kirinya, kita kalikan. Oke, berarti di sini berapa? 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10 ditambah dengan negatif 2 dikalikan x, berarti ini adalah min 2x. Oke ya, paham ya. Kemudian yang baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, berarti 5 dikalikan negatif 1 adalah negatif 5 ya, negatif 2 ya ditambah dengan set gini ya, negatif 2 dikalikan dengan x plus y. Saya tulis gini saja dulu ya, nanti kita jabarkan. Oke, kemudian ini 9 dikalikan 2 ini adalah 18 ditambah dengan negatif 4 dikalikan x, berarti 4 negatif 4x. Kemudian 9 ini dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 9. Kemudian negatif 4 ini ya, ini ditambah ya, negatif 4 dikalikan x plus y. Oke, nah ini sama dengan matriks yang sebelah kanan 1 0 0 1. Baik, kita jabarkan sekarang ya, jabarkan. Berarti di sini adalah 10 dikurang 2x ya kan. Kemudian di sini ini adalah negatif 5 ya, ini dikalikan dengan berarti min 2x, ini dikalikan dengan y berarti min 2y. Oke, di sini adalah 18 dikurang 4x, di sini adalah negatif 9. Nah, ini dikalikan dengan x, negatif 4x dikali negatif 4y. Oke, di sini berarti adalah 1001. Oke.
Kemudian kita ini kan kesamaan matriks ya, kesamaan matriks, maka kita bisa mencari nilai X dan Y. Kita bisa menggunakan yang ini dulu, baris pertama kolom pertama ya, ini dan baris pertama kolom pertama ini sama kan nilainya. Berarti bagaimana? Maka 10 min 2X sama dengan 1, itu ya. Oke, berarti 2X ya min 2X sama dengan 1 ya, dikurang 10. Berarti min 2X sama dengan negatif 9. Maka X sama dengan 9 per 2. Oke, 9 per 2 kita bisa substitusikan ya ke persamaan-persamaan yang sudah ada. Berarti misalkan kita masukkan ke persamaan ini ya, persamaan yang ini min 5X min 2X min 2Y dengan 0 ini. Berarti kita tulis ulang di sini, negatif 5 dikurangi 2X dikurangi 2Y sama dengan 0, itu ya. Kemudian X nya kita ganti dengan 9 per 2, berarti negatif 5 dikurangi 2 9 per 2 ya, dikurangi 2Y sama dengan 0. Oke, min 5 ini 2 dikalikan 9 per 2, negatif 2 dikalikan 9 per 2 adalah negatif 9 ya. Min 2Y sama dengan 0. Min 5 dikurangi 9 hasilnya adalah min 14. 2Y sama dengan 0, berarti min 2Y sama dengan 14 ya. Sorry, Y sama dengan negatif 7. Oke, berarti kita masukkan ke dalam soalnya ya, kita masukkan dalam soalnya. Bagaimana? Soalnya adalah X dikurang Y, X kurang Y. X nya tadi berapa? X nya adalah 9 per 2. Oke, Y nya adalah dikurangi min 7, berarti kan sama dengan 9 per 2 ditambah 7 ya. Berarti kita samakan penyebutnya, 9 per 2 ditambah 14 per 2. Oke, sama dengan 23 per 2. Ini jawabannya adalah 23 per 2. Oke ya, paham ya? Baik, untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini ada soal matriks gitu ya. Ada kesamaan matriks ya, kesamaan matriks yang dihubungkan dengan tanda sama dengan itu. Tapi ada di ruas kirinya juga harus dioperasikan dulu dengan apa itu, perkalian, sedangkan ruas kanan dengan penjumlahan. Oke, sip. Berarti kita harus menggabungkan beberapa konsep kan, sekali lagi kombinasi beberapa konsep. Yang ruas kiri adalah perkalian, ruas kanan adalah penjumlahan, kemudian diselesaikan lagi dengan konsep kesamaan matriks. Baik, yang ruas kiri dengan menggunakan konsep perkalian matriks ya, berarti kita kalikan dua matriks tersebut. Oke, kita kalikan ya, kita kalikan 1 dikalikan 4 kan gitu ya, berarti kan 4 ini. Kemudian yang 3 ini dikalikan negatif 1, berarti kan negatif 3. Oke, kemudian 1 ini dikalikan dengan negatif 3 adalah negatif 3. Oke ya. Kemudian 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Oke. Kemudian 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. 5 dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 5. Oke. Kemudian yang ini baris kedua kolom pertama kita kalikan dengan sana. 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Oke, sama dengan kita jumlahkan yang ruas kanan. Oke, ini kan ruas kanan ini penjumlahan, berarti yang negatif 1 ditambah 2 ya, berarti di sini adalah 1. Oke, kemudian di sana A ditambah B berarti A ditambah B. Oke, kemudian di sini 2B ditambah 1, kemudian di sini ada 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Baik, yang ruas kiri kita operasikan coba. 4 dikurang 3 hasilnya ada 1. Kemudian di sini tetap
Ini berarti min 3 ditambah 6 itu hasilnya adalah 3. Oke. 8 dikurang 5 itu hasilnya adalah 3. Min 6 tambah 10 hasilnya adalah 4. Baik. Sama dengan oke. Ini 1 ya. Ini tetap A plus B. Oke. Di sini ada 2B plus 1. Di sini adalah 4. Oke. Sobat belajar semua, coba kita perhatikan di situ ya, ada beberapa elemen matriks yang seletak itu nilainya sudah sama kan. Baris 1 kolom 1 nilainya 1, baris 2 kolom 2 nilainya 4. Berarti ini tinggal baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1. Kan kita disuruh mencari nilai A dan B ya. Caranya bagaimana yang mudah? Carilah persamaan yang masih memuat satu variabel. Kita lihat di sini ya, ada sebuah persamaan begini bunyinya. 3 ya, ini oke, sama dengan 2B plus 1. Nah, ya kan? Maka dari sini kita bisa mencari ya kan. Ya, ini pindah ke ruas kiri, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2B. Oke. Berarti 2B sama dengan 2, B sama dengan 1. Dari B sama dengan 1 ini kita bisa substitusikan ke sini. Ya, kita substitusikan persamaan ini dengan itu ya kan. Ini berarti kan bagaimana? 3 ya, 3 sama dengan A plus B itu 3 sama dengan A plus B. 3 sama dengan A ditambah B nya tadi berapa? 1 lah. Berarti A sama dengan 3 dikurang 1. Berarti A nya sama dengan 2 ya. Jadi kesimpulannya nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1 ya. Bisa dipahami ya. Oke, paham. Baik, silahkan dipelajari. Selamat belajar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di subscribe channel saya, di like, di share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.